buat benteng pertahanan, menjauhkan dari hama. Dan ini sebagai obat juga. Kalau kami tetetan di sini ada yang kami tetet, ya bisul, tinggal lemen getahnya aja tempelin, dia akan kempes karena dia punya antioksidan. Itu. Punya luka atau eksim, salah satu teman saya ini namanya Bang Abi, kemarin luka kakinya kena eksim. Aku nggak bohongan, nyata udah dikerebutin semut. Aku cuma ngambil lebah, aku oles, laler pun pada nempel. Aku nggak bohongan. Mudah-mudahan kalau aku si Danu ini bisa bohong. Cuman maksud aku di surat An-Nahl 68 69 tidak akan pernah bohong, karena itu Allah yang membuat suratnya. Tinggal manusia yang berpikir, punya otak nih. Madu yang seperti apa sih? Jenis yang mana sih? Kualitas madu yang seperti apa? Murni buat kesana. Salah satu Babinsa Tangerang ada bapak-bapak banyak, termasuk Wakapolsek Jati kemarin kena COVID. Dia beli madu. Aku nggak bohongan. Aku nggak bilang ini sebagai penyembuhan madu, cuman kandungannya tersirat di catatan medis internasional sebagai antivirus. Boleh cek bagi teman-teman, nanti ketik di googling, takutnya saya bohong. Ketik manfaat madu trigona buat anti covid. Nah, membatas ini jangan jadi soal. Ya udah. Bagian lain lubangnya di mana? Lubangnya cuma satu pintu, Bu. Bagian depan yang diisolasi. Misalkan aku buka ya. Sebenarnya ini aku isolasi, lubangnya cuma satu. Hidup dia dari indera penciuman, makanya gitu. Lubangnya sekira-kiranya ukuran lebah aja. Sebenarnya kalau masalah lubang itu cuman fleksibel aja, nggak terlalu jadi patokan. Intinya lubangnya kecil, seukuran paku lah, ukuran 5 misalkan, udah dikira-kira aja. Lubangnya boleh 2 nggak? Nggak boleh, karena dia hanya satu pintu. Tujuan lubang itu satu adalah dia buat defender, pertahanan. Kenapa dia buat satu pertahanan? Karena ada si pemimpinnya di dalam. Baik buruknya si pemimpin, si ratu di dalam adalah yang terbaik. Karena dia patok, makanya banyak hal, termasuk Ibnu Syabil membuat huruf A sampai Z karena dia berpatokan dari lebah. Aku nggak bohong. Termasuk Kiai Hasim, Kiai Dahlan, dia berpatokan sama lebah. Kenapa? Walaupun dua pemikiran, tetap ada satu pemikiran atau busan dasar. Begitu juga lebah, walaupun dia menciptakan telur ratu banyak, cikal bakal menghasilkan ratu-ratu baru. Saat dia menetas, telurnya akan dibunuh. Kenapa dibunuh? Tetap di dalam satu pemimpin, di dalam satu koloni atau satu bentuk tutorial hanya ada satu pemimpin. Makanya dia ada di dalam Quran sangat. Nanti teman-teman lah kalau udah pakai rasa nih lebah kok nggak sepele gitu maksudnya. Kedua, hama. Hamanya ini dari semut. Untuk di pemukiman apa untuk di perkotaan? Untuk di pemukiman atau untuk di hutan atau di perkebunan? Hama yang di perkebunan atau di hutan palingnya alam. Alam, kenapa alam? Karena medianya kayu, otomatis hindarin dari air hujan. Kalau air hujan kena ini, tampias dan masuk, akhirnya kayu akan memunculkan namanya kutu kayu. Kutu kayu akan bunuh si ratu. Intinya gampang. Buat tempias air hujannya nggak perlu bagus, yang penting standar nggak kehujanan aja, nggak kena tempias, wajib. Itu wajib banget. Kedua, angin. Cari posisi atau tempat yang kira-kiranya temperaturnya rendah. Misalkan ada lapangan besar, kita tengah lapangan, nggak lucu, lebahnya kecil. Semakin ya. Sekarang take overnya pesawat saat dia mau turun, dia sayapnya kan begini kebuka, dia dapat dorongan tekanan angin dari atas. Hewan ini kecil, ada lapangan volume udara, tiba-tiba ditaruh tengah-tengah lapangan, dia kan nggak bisa berkembang, ya kan? Karena hal-hal kayak gini mungkin di pembudidaya lain gak dijelasin, tapi menurut saya hukum volume angin itu perlu jadi patokan. Karena kenapa? Buat nanti masuknya ke sumber daya produktivitas madu. Makanya saya buka dulu dikit. Terus hama selanjutnya adalah semut. Kalau kotak-kotak yang gini udah jadi, bentuk pertahanan yang udah jadi, mungkin aman-aman aja. Tapi saat kita pecah koloni, ada telur ratu, kita bagi ke kotak yang kosong, dia belum ada penghuni, dia belum punya defender, belum punya pertahanan. Alangkah baiknya bikin meja, kasih air di bawahnya buat pecah koloni. Nggak butuh lebar, kecil aja. Kalau yang kayak gini, bikin aja saung-saungan kecil kayak gitu. Mudah, simpel, pokoknya nanti akan mengerti saat udah pakai rasa. Oh iya, gue suka nih gitu. Hamanya terus selanjutnya adalah maggot. Ini yang berbentuknya hama. Maggot nempel ke bunga atau nektar di pohon lain. Tiba-tiba dia nempel kakinya, dia meninggalkan enzim negatif. Si lebah
nempel di tempat yang sama, diinjak kakinya, akhirnya dimasukin ke dalam stup. Akhirnya dia tumbuh di dalam, contohnya seperti ulat dia akan tumbuh. Caranya gimana? Dikerik, dibersihin. Kalau saat mau muncul ulat, dikerik aja, jangan takut. Ini juga nggak ribet. Misalkan ada di sini, mari Bang Pei. Sendok. Misalkan pakai ini aja lah, apa ya? Ya kan ini, tinggal kerik aja di bagian sininya. Karena itu dari maggot. Makanya maggot itu dibilang hama. Kenapa disebut hama dan lalat? Karena dia bawa enzim kotor. Hidupnya itu. Makanya dia bisa ninggalin di dalam. Tahap ketiga, tahap kedua peletakan juga mempengaruhi produktivitas. Contoh, cari posisi yang paling suhunya rendah. Misalkan di taman, di depan rumah. Gak apa-apa disusun satu diameter rak itu 1 meter kali 1 meter, itu bisa buat 40 sampai 50 kotak kok, disusun dengan rapi. Beda sama Itama atau Biroy, dia harus jarak 1 meter 1 kotak, 1 meter 1 kotak, 1 meter 1 kotak, speknya habis. Kenapa ini saya bikin di kota Tangerang? Karena menurut saya ini bisa bersimbiosis, bisa berirama sama lingkungan. Orang Tangerang nggak punya taman lebar-lebar selain yang di perumahan yang mewah-mewah. Kalau mau ngeliatin bunga sebenarnya udah nggak ada di kota. 6 bulan sekali bunga pergantian suhu dan pergantian musim hujan. Saya punya grafiknya. Tapi kalau mau lihat bunga, kalau di teman-teman kita di kota ya Bang Abi ya, main ke Lipo Karawaci, Gading Serpong, ditanam, disiram, disemai. Kalau nang di desa mau pengen produktivitas tinggi, mulailah tanam. Contoh, tanamnya sekali, nggak boleh setiap hari, nggak setiap orang punya kemampuan untuk menanam pohon. Contoh, bunga air mata pengantin, ditanam satu, tumbuh besar merembet, bunganya sepanjang tahun dia, nggak pernah putus. Bunga matahari, ceri, ketik orang sudah ceri. Maksudnya gini, kenapa namanya air mata pengantin? Bunga yang tidak pernah susut seperti air mata, dia terlalu berkembang sepanjang tahun. Tanam sekali dia ngerembet. Mudah-mudahan di pondok pesantren ini, di tempat Habib ini, ditanamin bunga matahari sepanjang bawah sampai atas. Satu, memperindah mata. Kedua, menyiapkan sumber daya pakan buat lebah. Ketiga, biar ibu-ibu nambah kreatif terawat bunga. Sebenarnya di sini pohonnya bagus banget. Ada pohon cengkeh, ada pohon mangga. Kenapa saya bilang tadi lebah pekerja itu nggak semua nyari madu? Karena lebah ini juga membutuhkan getah. Contoh getah mangga buat di feeder ini. Kira-kira ibu-ibu semuanya nih, madu asli enggak dikerumungin semut. Semut gak suka, itu mitos. Saya pembudidaya makanya namanya semut. Kenapa? Karena bunga ada glukosa, ada kandungan gula. Diambil, dimasukin, otomatis semut kan rasanya banyak. Ada semut merah, semut hitam. Kalau klarifikasinya madu tidak disukai semut. Semut yang kecil aja otaknya segede gini doang, nggak mau dia. Manusia yang otak besar sama otak otornya ke jalan masih mau minum. Kalah sama semut. Bener nggak? Berarti kan ada zat kimianya. Hewan yang otaknya kecil aja mikir, yang otaknya gede kok nggak mikir gitu kan? Beneran, ini serius. Nah, ada ratu yang nggak bisa keluar. Ada ratu yang nggak bisa keluar. Namanya Ratu Atut, masih di penjara. Ya, ratu ini bisa keluar, bisa kita pindahin atau kita bisa pecah koloni. Karena dia nggak ngambil duit negara atau duit Pemda. Makanya nah, hama ada yang ditanya lagi nggak? Season 2 hama ini paling penting sebenarnya. Hama tadi di perkotaan, semut, hama, cicak. Contoh misalkan kayak di sini pemukiman, tempat taruh lebah jangan dikasih lampu. Lampu itu tempat ngumpulnya mobil-mobil legend. Ngumpul tapi jarang ngobrol. Serius. Tapi ini teman-teman di sini saya senang kenapa? Semuanya nggak main handphone, maksudnya nggak ada yang nelpon, berarti pasti pada punya anak. Serius, nggak bohongan. Serius. Kalau teman-teman ngumpul, nongkrong, main mobil legend, ngobrol enggak apa enggak? Nunduk. Kayaknya nyari duit cepetan. Nah, maksudnya gini, mobil legend saya nyebut mobil legend ada kenapa? Karena saat ada lampu, ada cicak. Kalau cicaknya cuma satu namanya simbiosis. Tapi kalau cicaknya ada 20 pagi datang, makan lebah 20, sorenya makan 20 namanya hama. Ya dong, dia kan pembunuhan massal. Makanya saat ada ratu yang korupsi dibunuh massal aja daripada orang mati semua, ya kan? Begitu juga lebah, lampunya dimatiin saat ada main mobil legend.
taruh di tempat yang agak jauh nggak apa-apa. Ini jangan dikasih lampu, memicu hama untuk berdiri, berdatangan, berbondong-bondong untuk mendekati si lebah. Saat datang ke pasar pakai emas banyak-banyak, memicu merangsang buat maling untuk ngepet. Misalkan kayak gitulah. Intinya hama itu adalah menghilangkan beberapa ornamen di dalam lebah. Lebahnya dimakan secara massal. Kalau cuma 1-2 namanya simbiosis, nggak apa-apa. Kayak nyamuk makan darah kita, walaupun kita obat nyamuk kita tetap makan simbiosis. Tapi kalau massal ya badan kita bentul semua gitu kan. Nah, hamanya ada yang ditanya nggak selain itu? Capung nggak? Capung nggak? Karena lebah ini sebenarnya yang udah pecah, yang koloni gini dikuat, semut pun tidak bisa masuk. Dalam artian, saya takut teman-teman saat saya bilang aman, ternyata pas pecah koloni melakukan tindakan sama perlakuan anak kecil sama orang dewasa. Gitu. Jangankan teman-teman semua, Nabi Nuh aja anaknya aja nggak patuh sama instruksi bapaknya kan. Begitu juga nih saya jabarin, tiba-tiba aman dari lebah, dari semut, tiba-tiba pecah koloni diperlakukan sama, ya nggak gitu juga gitu maksudnya. Mendingan saya kasih tahu lebih dini, detektornya lebih dini, biar mengantisipasi saat melakukan, bikin room lah, ibaratnya room laboratorium kecil, kasih air mangkok kakinya, tujuannya biar naik, semutnya naik, atau pakai oli kecil aja, hanya khusus untuk pecah koloni. Saya punya 10, sekarang saya punya 2.400 kotak. Saya serius nggak bohongan, saya punya 10. Pelan-pelan saya observasi 12 tahun yang lalu, saya bikin catatan kecil sebelum saya budidaya lebah, sambil saya belajar ke Wonosari, di Bantul saya punya teman pembudidaya, saya belajar, saya sharing-sharingan, saya main ke Malang, saya sharing, ke Bali saya sharing, sampai tahun 2013 saya ngajarin teman saya di PHK dari kantor, orang Pontianak. Akhirnya sampai di budidaya sampai berhasil, dia bingung pasarnya, saya bilang deketin kiai terdekat, ajak kerjasamanya sama pondok pesantrennya, bagi hasil sama mereka. Ternyata kiai terkenal di sana, mereka muter madunya 400 botol per bulan, otomatis lumayan bos tadi santrinya buat digobong makan. Bukan? Betul nggak? Simbiosis ekonomi kan adalah dalam menjalankan sesuatuan secara bagi hasil dan sama-sama menguntungkan, tidak merugikan. Nah akhirnya saya punya keraguan saat ada lebah dijalankan sebagai bentuk letter marketing. Contohnya Klabe, ada yang namanya, apalagi bang, MBC, ABC dan lain-lain, koperasi, bermata-mata koperasi apaan kali lah gitu. Nah akhirnya lebah saya dieksploitasi, diperjualbelikan. Akhirnya saya buat, latar belakang saya budidaya lebah. Akhirnya 400 kotak saya beli punya warga, saya lakukan dalam jangka waktu 8 bulan. Saya punya bibit 400 kotak dasar, saya pecah dalam waktu 8 bulan, saya pecahin 1.300 kotak, total saya 1.700. Menurut saya kalau misalkan teman-teman atau yang lain, bukannya saya sujon, bukan, banyaklah ada IPB sharing cerita gitu, ngajarin pecah koloni gini gitu, atau di Facebook gini gitu. Saya bilang kalau bisa rekodnya ngalahin saya akan belajar kembali. Tapi kalau rekodnya masih jauh daripada saya, tar dulu. Menurut saya teori adalah impossible, praktek de facto adalah sesuatu mimpi yang kita lakukan secara berturut-turut, menjadikan patokan. Saat kita terlatih, otomatis hasilnya pun akan baik. Bukan teori, dia sebagai yuridis ngajarin orang gini dari IPB, cara pecah koloni gini loh, gitu loh. Yang dibicarain bukan lebah Levises. Karena saya jujur, saya saya buka, lebah ini adalah kawinan silang, genetik baru antara Levises sama SP. Saya kawin silang, ini gen baru sebenarnya. Kenapa saya buat gen baru? SP yang ada di Pulauan, yang ada di Banten, dia telurnya sedikit, tapi umur kuat, ngasilin madunya banyak. Namanya trigona, 3 fungsi jadi satu, madu, bipolen, terperas, propolis dan bipolen jadi satu. Makanya namanya trigona. 3 bahasa Jawa artinya tri, bahasa Inggris 3 sama. Kenapa harus malu pakai bahasa ilmiah? Toh ini punya bangsa, biar bangsa lain melihat bahwa trigona ada di Indonesia. Makanya dulu nyebutnya kelanceng. Aku rubah image, sebutnya TKN di Facebook saya yang buat, dan saya juga yang ngajurin. Akhirnya saya bikin baru, karena kenapa? Pembudidaya banyak jual bohong. Budidaya madu di komunitas akhirnya jual malah madu palsu. Makanya saya keluar dari TKN, 24 ribu pengikut saya. Saya keluar, saya ganti, saya bikin grup baru. Saya agak idealis, dalam artian idealis kenapa? Saya pengen ya jualan yang jujur gitu. Kalau jadi pembudidaya, jualan budidaya, hasilin madu yang jujur, jualan jujur apa adanya gitu. Kalian ini madu bukan asli. Madu saya bukan madu asli, madu saya madu murni hasil persan sendiri. Kalau asli, khawatir 70% madu murni, 30% pasakan. Diaduk, komposisinya banyakkan murni atau palsunya?
Banyak kan aslinya kan murninya 70%, berarti asli dong. Kalau yang palsu itu madu SOS, Coca-Cola dicampur yang lain, diaduk-aduk, yang tahu terbahaya bikin sendiri lagi. Aduk jadi madu. Kadang-kadang kita berpikir, wah madu adukan dari gula, salah. Kemahalan. Coca-Cola 1 liter sama yang lain-lain. Jadi lain-lain namanya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya teman-teman, mudah-mudahan budidaya lebah ini jadi lebah yang bisa dihasilkan madu murni. Jangan takut pasarnya. Telepon Mas Wira, salah satu dari sini juga Mas Wira sama istri, tiba-tiba banyak madunya, nggak bisa kejual, nggak punya pasar, telepon kelompok budidaya Trigona Tangerang, kita tampung. Karena ini adalah keluarga saya juga. Saat ini belajar bisa lebih dari apapun, pokoknya saya bisa beli semuanya. Madunya berapa? Nanti madunya belum punya, udah nanya harganya. Ya kan? Kadang-kadang orang Indonesia pengen instan. Usianya ini untuk madu spesies ini berapa? Nah, dulu SP itu saya punya catatan yang Trigona SP saya punya di rumah, punya kakek saya. Warnanya albino putih. Ini sengan di rumah, digantung-gantung di kampung. Umurnya bisa 6 tahun atau 7 tahun. Ya, saya nggak bohongan. Nggak tahu punya ada apanya, saya nggak tahu. Pokoknya saya punya 4 kotak, yang satu kotak umurnya 6 tahunan, yang satu kotak umur 4 tahunan. Tapi setelah saya budidaya sendiri, dulu kan peternak, cuma ngambil madunya, saya nggak pahamin dalamnya. Ternyata jenis ini saya kawin jilang, saya mengantisipasi. Umurnya ternyata cuma sampai 2 tahun, sampai 2 tahun setengah atau 3 tahun paling lama. Itu ratunya? Ratu. Saat ratu itu mati, berarti tidak ada yang produksi. Pekerja otomatis, konsep budidaya lebah seperti tukang bangunan. Punya luas tanah diameter 60 meter persegi, yang ngerjain 40 orang. Seminggu juga jadi di rumah. Yang kerjain cuma 3 orang, 3 bulan baru jadi, 4 bulan bisa jadi. Begitu juga lebah, semakin koloni umurnya lebih lama, pekerjaannya makin banyak, otomatis madunya makin banyak. Tapi nggak cukup, resinnya, makannya ada nggak? Ntar yang ada kayak kelingking, kira-kira gini. Dalam artian nggak gemuk-gemuk pekerjaannya karena makanannya nggak ada. Jadi bicara budidaya lebah, konsepnya beda sama bikin mesin. Kalau mesin bisa dihitung, wah gue pengen hitung profit, bikin toilet umum. Bener. Satu masuk 2000, kali berapa kali banyak masuk. Bener nggak Pak? Kalau bicaranya, teorinya langsung ingin profit. Budidaya lebah adalah bicaranya aset. Kenapa? Saat kita bisa pecah koloni, satu kotak ini bisa ngasilin 15 telur ratu, bisa 20 telur ratu, bisa 30 telur ratu, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa nggak ada. Dan pemecahan itu di usia telur Saat putih. saat putih. Nanti saya contohin saat pecah ke koloni level 3 ya. Nanti saat pemecahan pecah koloni saya contohin di level ketiga, maksudnya masih 2 hama. Kenapa saya jabarkan begitu? Bahwa lebah ini bisa dipecah koloni. Syarat mutlaknya adalah menakdirkan, menciptakan, menstrategikan buat menghasilkan si ratu, memunculkan telur ratu. Apa? Contohnya daya pakan. Tanam jagung karena dia menghasilkan bipolen. Oh, jagung. Bipolen itu makanan ratu. Dan dalam suku Maya, edisi zaman suku Maya pernah melakukan raja suku Maya saat dia terluka sakit seperti tipes, dia melakukan makan itu setiap hari. Silakan baca di buku-bukunya, teman infoin aja buat tambahan. Dan itu bisa dihasilkan dari pohon randu, pohon jagung, pohon-pohon yang menghasilkan karbohidrat. Yang spesifik gitu yang gampang dah, yang bisa dimakan sama badan, misalkan beras kan, misalkan ada resin gitu. Randu bisa menghasilkan bipolen. Gandum bisa. Saat kita menciptakan makanan itu, tersedia sumber lumbungnya, dia akan menciptakan telur ratu. Dan ingat, ratu tua, umur yang sudah cukup, bisa menghasilkan telur ratu. Tapi kalau ratu muda, hanya telur pekerja. Ya. Iya. Tapi kalau kita menciptakan sumber daya pakannya, kan ada anak muda, tua belum waktunya, karbitan. Bisa, karena sumber pakannya. Karena kenapa makannya? Sasa ya. Begitu juga lebah sama, aku nggak bohong, sama. Kenapa saat bicara lebah, jangan bicaranya nih sunatullah bahwa hewan yang ada dalam Quran. Aku nggak bohong. Saat aku tadinya nggak pernah berpikir ini. Salah satu ketua pembudidaya Trigona Tangerang namanya Pak Diki, tentara, 8 tahun gak punya anak. Alhamdulillah sekarang udah 5 bulan. Aku nggak bohong, konsepnya
program kenal kita 5 bulan yang lalu. Akhirnya kita musyawarah, dia kita jadi ketua. Kalau kita dari anggota tentara. Yang nggak punya anak, kenapa aku bilang punya anak? Karena kandungan madu di dalam sini dahsyat. Contoh penyakit diabetes di madu lain tidak melebihi kandungan glukosanya dan tidak boleh dikonsumsi bagi penyakit diabetes. Siapa bilang madu bisa dikonsumsi bagi penyakit diabetes? Madu lain ya, madu manis. Tapi madu trigona kecil kandungan glukosa. Ibu-ibu, bapak cek aja di googling. Aku saya bohong. Satu-satunya yang bisa dikonsumsi bagi penyakit diabetes. Makanya saat teman-teman, saya suka bagi-bagi dulu madunya. Saya di sini nggak kebagian. Saya nggak mau bagi karena kenapa? Saya udah 1.800 botol saya bagi-bagi. Saya bagi ilmunya aja, kan? Biar bapak ibunya bisa hasilin madu, bisa nyobain sendiri, ya kan? Nah, terus tahap ketiga pencakalangnya yang tadi di bapak bilang, wajib ada telur ratu. Telur ratu kayak gimana ya? Nih saya tolong cekin bang, ada telur ratu nggak? Bukan satu-satu. Nanti saya kasih tahu. Lebah pekerja ukuran lebih kecil. Ratu ukuran lebih besar, otomatis telurnya 2 kali sampai 3 kali lipat daripada telur biasa. Dari dalam satu koloni kelihatan. Kelihatan. Yang penting amati dulu, amati, teliti, manfaat. Saat mau pecah koloni masuknya tahap 2, namanya teliti. Karena mirip-mirip tuh, kita teliti tuh mana yang telur ratu ukuran lebih besar. Nah nanti baru manfaat hasil panen.